المختار أن من صلاتي وسلامي على محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله على نعم الله وبركات الله. الحمد لله على نعمة الإيمان وكفى بها على كل نعمة. والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد. Ini bangkunya kuat nggak ya? Bangkunya, bukan bangkunya, panggungnya kayak main ini apa? Njot-njotan di TK. Tuh, ini enggak goyang-goyang. Jadi pasar malam. Enggak, kita alhamdulillah lagi maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid dan milad akbar majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Serang Baru. Yang sama-sama kita hormati, berkhusus orang tua kita bersama, berdua kita bersama. Ada ilallah Habibun al-Mahbub Sayyidul Walid Al-Habib Fadil bin Abdul Rahman Al-Jufri. Begitu juga putra mahkota beliau Al-Habib Abdul Rahman Al-Jufri. Segenap para habaib, para orang tua, para guru-guru, aparat pemerintah, semuanya tidak bisa Al-Fagir sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat Al-Fagir kepada antum semuanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur guru-guru kita semuanya biar sehat afiat, dikabulkan hajatnya dunia wal akhirat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah giring kita untuk hadir duduk di majlisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperingati dan ingin lebih mengenal siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi arisan ya, insyaallah. Alhamdulillah. Wah, boleh. Sallallahu ala Muhammad. Allahu Allah, Allahu sebut nama Allah biar dikabulin hajat-hajat kita. Wa ni'mal wali Allahu Allah.
Di saat sekarang negeri kita Indonesia, di saat kampung kita, desa kita, tempat lahir kita, kita lihat fitnah di mana-mana. Sudah banyak goncangan, gesekan di mana-mana, problem masalah di mana-mana. Tapi alhamdulillah pada malam hari ini Allah Ta'ala jadikan kita hamba-hamba pilihannya Allah. Allah gerakkan kita punya hati, Allah mudahkan kita punya kaki untuk duduk di majlis Nabi Muhammad, untuk duduk pada malam hari ini memperingati maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana Nabi kita adalah Nabi yang luar biasa, yang begitu agung, yang begitu mulia, sampai-sampai Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith mengatakan, man kana ya'shaku jamalan fala jamal ahsan min jamali Sayyidina Muhammad, wa man kana ya'shaku akhlaqan fala akhlaq ahsan min akhlaqi Sayyidina Muhammad, wa man kana ya'shaku kamalan fala kamal ahsan min kamali Sayyidina Muhammad. Balagal ula bikamalihi, kashafat duja bijamalihi, kamulat jami'u khisalih. Sallu alaihi wa ala alihi, sallallahu ala Muhammad. Jangan pelit sama kita punya mulut buat bersalawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak pelit sama mulut kita setiap hari yang rokok pada ngerokok, tapi bersalawat sama Nabi Muhammad. Kenapa masih suka mikir dan males, kadang-kadang bosan? Ketika kita sholawat, ketika dibacakan sholawat, jadilah yang pertama, jadilah yang lebih utama, jadilah yang lebih unggul, jadilah yang terdepan untuk cinta kepada Nabinya Sayyiduna Maulana Muhammad. Kita buktikan cinta kita sama Nabi Muhammad. Walaupun zaman kita sama zaman Nabi jauh, adab kita, akhlak kita, ibadah kita sama ibadahnya orang-orang yang dulu dekat sama Nabi Muhammad, sama ibadahnya para sahabat-sahabat Rasulullah, jauh ada apa-apanya. Pengorbanan kita sama pengorbanannya sama para sahabat, para tabi'in, tabi'in, jauh kita. Dari segi jarak jauh, dari segi zaman jauh, dari segi apa lagi? Moral jauh, dari segi mental jauh, dari segi fisik juga kita jauh, dari segi akhlak kita juga kita jauh, dari ibadah kita juga kita jauh. Apa yang mau kita banggakan? Apa yang mau kita jadikan? Dijual, apa yang mau kita jual? Di diri kita nggak ada. Nggak ada yang bisa kita banggain. Cepat apa lambat kita bakal mati. Bahkan di saat hadir di majlis Nabi Muhammad, di saat hadir di peringatan Maulid Nabi Muhammad, kita masih sibuk dengan dunia. Kita bawa dunia ke tempat Maulid Nabi Muhammad. Hati kita masih suka goflah duduk di majlis Nabi Muhammad. 24 jam kita udah sibuk sama urusan dunia. Sibuk kita berbicara dengan dunia, sibuk ketawa-ketawa dalam urusan dunia. Di saat hadir maulid kita masih sempat-sempatnya ngomongin dunia, masih sempat-sempatnya lalai, masih sempat-sempatnya merasa dirinya aman, masih merasa dirinya sudah yakin mendapat syafaat dari Rasulullah. Ada yang sudah yakin dirinya dijamin sama Rasulullah. Kita setiap hari atau setiap saat, di saat kita punya baju baru, sebelum itu baju kita pakai, sebelum itu baju kita beli, kita jajal dulu, kita pakai dulu, diganti, dijajal, dicoba di ruang pas. Atau pada saat lebaran, mau lebaran
jauh sebelum Lebaran Idul Fitri dari bulan puasa, dibeliin baju baru untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk istrinya, untuk anak-anaknya, dibeliin bajunya. Segala puja dan puji kehadirat Allah. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umatnya yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Tentunya yang sama-sama kita hormati para habaib yang alhamdulillah cukup banyak hadir di malam hari ini. Walaupun saya tidak sebutkan satu persatu, tapi insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wabil khusus yaitu Al-Habib Fadil Al-Jufri, kemudian juga Al-Habib Abdurrahman Al-Jufri, dan juga Al-Habib Syauqi Al-Habsyi yang baru saja memberikan mau'izah hasanahnya kepada kita semuanya. Semoga para habaib kita semuanya diberikan panjang umur, diberikan sehat wal afiat, dan insyaallah diberikan keistiqomahan untuk terus membawa kita, membimbing kita ke lebih takwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tentunya kepada para asatidz yang tentunya saya tidak sebutkan satu persatu, semoga semuanya diberikan kesabaran, keistiqomahan untuk terus membawa bendera junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tentunya saya bermajlis Majlis Rasulullah ini insyaallah selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah majlis Rasul ini bisa membawa kita lebih cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tentunya segenap hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah ngantuk apa belum? Beneran belum ngantuk? Suaranya sepi kalau ditanya. Udah ngantuk apa belum? Apa habis dari bandara tadi siang? Lapar. Datang semua? Nah, lapar tuh berarti di tanda-tanda mau berhenti. Yang lapar tadi suruh ngesep ini biar keluar susu. Apa? Tadi siapa yang keluar susu kali ini? Abu Lahab. Insyaallah Allah berikan keistiqomahan kita nggak panjang-panjang, insyaallah sampai jam 2. Siap? Siap. Iya beneran. Insyaallah. Kita singkat saja. Karena memang tadi sudah kita dengar begitu banyak nasihat dari Al-Habib Syauqi juga tentang bagaimana kemuliaan orang yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita disuruh banyak mengikuti adab-adab Nabi Muhammad baik di kamar mandi dan yang lainnya. Semoga apa yang telah disampaikan kita pahami, dan semoga Allah berikan taufik hidayah untuk bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Di malam hari ini saya singkat saja, saya ingin membahas karena memang di sini banyak anak-anak muda ini, saya ingin ceritakan satu sahabat Rasul. Dia pemuda tapi cinta sama Rasulnya luar biasa. Semoga kita dijadiin seperti beliau ini. Amin. Jadi kalau ditanya cinta apa tidak sama Rasulullah? Alhamdulillah. Ini ada seorang sahabat namanya Rabi'ah bin Ka'ab ibn Malik ibn Ya'mur Abul Firas Al-Aslami. Siapa? Rabi'ah bin Ka'ab ibn Malik ibn Ya'mur Abul Firas Al-Aslami. Ini sahabat Nabi, Rabi'ah namanya. Tapi Rabi'ah ini laki ya. Memang kadang-kadang di zaman dulu ada yang namanya kayak perempuan tapi orangnya laki. Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu waktu hijrah membawa dagangan Khadijah ditemani, disahabati atau diiringi sama seseorang yang namanya Maisarah. Maisarah laki apa perempuan? Laki apa perempuan Maisarah? Ada di sini Pak Maisarah? Bapak Maisarah ada? Yang saya tahu ada apa? Ibu Maisarah. Ternyata ini laki-laki bukan perempuan nih Maisarah nih. Namanya kayak apa? Kayak cewek tapi orangnya apa? Bukan.
Ada memang nama Rabi'ah juga sama. Rabi'ah dulu ada kenal Rabi'atul Adawiyah, apa? Ini Rabi'ah laki-laki, umurnya sekitar ada yang mengatakan 12 tahun. Dia tinggal 25 km dari kota Madinah. Jadi di luar kota Madinah 25 km. Waktu dia dengar Rasul sedang mengadakan perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah, mendengar perjalanan hijrah, langsung Rabi'ah ini keluar dari rumahnya menuju ke Madinah 25 kilo. Untuk apa? Untuk menyambut junjungan kita Nabi Muhammad. 25 kilo di jalan. Dia miskin, nggak punya kuda, nggak punya onta, bahasa kita nggak punya kendaraan, jalan kaki 25 kilo cuman pengen melihat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kata orang Nabi Muhammad itu mukanya serem. Siapa ini orang? Yahudi. Jadi Yahudi dulu menyebarkan berita, jangan deket-deket dengan Nabi Muhammad yang bakal masuk sebentar lagi ke Madinah. Kenapa? Mukanya bengis, serem, ajarannya juga mengajarkan kekerasan dan seterusnya, diisukan jelek, sehingga orang-orang takut mau ketemu dengan Nabi. Tapi ada juga orang yang pengen penasaran, gimana sih mukanya Nabi? Apa benar mukanya Nabi itu serem? Apa benar mukanya Nabi itu bengis? Akhirnya ada beberapa orang yang pengen tahu, tapi tentunya banyak yang sudah kenal. Tapi ada orang yang pengen tahu, diantaranya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Saya pengen lihat mukanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang katanya serem dan sebagainya, saya pengen lihat. Akhirnya dia nunggu di namanya tempat Thaniyatul Wada. Thaniyatul Wada itu orang kalau dari Mekah dulu masuk pintunya lewat Thaniyatul Wada. Makanya kalau kita suka baca qasidah apa? Tala'al badru alaina min Thaniyatil Wada. Rasul datang. Jadi mereka tungguin di Thaniyatul Wada. Di antaranya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Masih muda, 12 tahun, 13 tahun ya anak. Nunggu Rasul datang. Nggak lama Rasulullah datang, disambut dengan Tola'al Badru. Pas deket dilihat sama Rabi'ah, ya Allah, kata Yahudi mukanya bengis. Kata Yahudi mukanya serem Rasulullah, wajahnya bengis, serem, kasar, nggak enak dilihat, ajarannya juga begitu. Pas ngelihat Rasulullah ternyata Allah, kata Rabi'ah, lamma ra'aitu wajhan nabi araftu anna wajhahu laisa biwajhin kadzab. Setelah saya lihat muka Nabi, oh saya tahu ini muka bukan muka pendusta, ini muka bukan muka jahat, ini muka bukan muka sangar, tapi muka yang penuh rahmah, penuh kasih sayang, penuh kejujuran. Karena orang yang melihat muka Nabi pasti tertarik dengan Nabi Muhammad. Siapapun kalau melihat muka Rasul pasti jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Gantengnya Nabi Muhammad melebihi gantengnya Nabi Yusuf alaihissalam. Dengarkan, pernah dengar cerita Nabi Yusuf gantengnya? Gantengnya Nabi Yusuf itu seluruh dunia nih, gantengnya dikumpulin sama Nabi Yusuf sama tuh, tapi dikumpulin semuanya. Jadi Nabi Yusuf sendiri sama seluruh dunia bandingannya sama. Seperti yang sudah kita jelaskan, kalau tampan itu 100% dibagi dua, 50% untuk Nabi Yusuf, 50% dibagiin sama kita semuanya. Tahu dapat berapa nih? Berapa persen dapatnya? 50% untuk Nabi Yusuf, 50% dibagiin. Kira-kira orang sini dapat berapa persen? 0,0000 masih 0 Makanya kalau sombong, apa kalau ada yang ganteng sombong ya dapat 0,0 tuh 0, juga pakai apa? Sombong lagi 0,0. Ternyata begitu tampannya Nabi Yusuf. Tapi di dalam riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud, U'tiya Yusuf Syatral Hasan. Nabi Yusuf dikasih kegantengan setengah. Maksudnya setengah apa? Setengah dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad 100%, Nabi Yusuf 50%,
kita rame-rame 50%. Bagaimana gantengnya Nabi Muhammad. Makanya Abu Hurairah bilang apa? Ka'anna syamsa tajri ala wajhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang melihat Rasul seperti ada matahari yang berjalan di muka Nabi. Mukanya Nabi lebih terang daripada matahari. Kalau kata Jabir bin Samurah, wallahi indi la wajhu Rasulillah ahsan minal qamar. Wajah Nabi lebih indah daripada bulan purnama. Saking sulitnya mengungkap kegantengan Nabi Muhammad. Makanya kalau orang lihat Nabi pasti jatuh cinta, suka. Bahkan kata Rasul, kalau kamu pernah ketemu aku, kata Rasul, kalau anda ketemu aku lalu terpisah, nih kita habis ketemu Nabi terus pisah, pengen ketemu lagi, harus mengeluarkan dunia dan isinya. Engkau akan keluarkan dunia dan isinya agar sekedar bisa bertemu denganku kembali. Subhanallah. Gimana tuh? Kita siap mengeluarkan dunia dan isinya demi untuk ketemu Nabi Muhammad. Kalau yang pernah ketemu mau, nggak apa-apa, dunia saya habisin, semua harta saya jual untuk apa? Biar bisa bertemu dengan Rasul. Dia akan siap kalau pernah ketemu Nabi Muhammad. Kenapa? Orang yang lihat muka Nabi Muhammad nggak ada sesuatu yang lebih indah daripada wajah Nabi kita, Nabi Muhammad. Apa kata Abu Hurairah? Ma ra'aitu syai'an ahsan min wajhi Rasul. Tidak ada melihat sesuatu yang lebih indah daripada Nabi Muhammad. Semoga kita semuanya Allah pertemukan dengan Nabi Muhammad. Kalau hari ini, malam ini kita bersalawat kepada Rasul, kalau hari-hari kemarin, hari-hari esok kita hanya duduk di majelis Rasul, insya Allah nanti setelah kita meninggal Allah kumpulkan kita dengan Rasulnya. Amin. Allah tidak haramkan muka kita untuk melihat wajah Nabi Muhammad. Maaf, wailun liman lam yarani yaumil qiyamah. Itu hadisnya Uhud. Rasul bilang apa? Celaka orang yang tidak melihat aku di hari kiamat. Siapa? Ahli neraka. Jelas ahli neraka udah rugi. Yang parah, orang itu rugi kalau masuk surga tapi tetap nggak lihat Nabi Muhammad. Masuk surga anda melihat Rasul, rugi. Wail liman lam yarani yaumil qiyamah. Celakalah kalian kalau kalian masuk surga tapi nggak melihat aku. Celaka. Kenapa? Kurang sempurna itu nikmat ketika tidak melihat dan bertemu dengan Nabi Muhammad. Oleh karena itu Abu Muhammad Qadir silakan untuk naik. Di mana bila kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya oleh ulama-ulama
علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عسيرا إلا يسرته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة ولا رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم اجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد اللهم يسر أمورنا واقضي حاجاتنا واقضي حاجاتنا واقضي حاجاتنا وارض أعمالنا وآمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين